peluang usaha yang sangat luar biasa, yang dimana peluang usaha ini telah terbukti membantu banyak orang sukses Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat datang buat Anda semuanya. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan sini, ya, di ruangan online virtual ini, saya yakin Anda memiliki yang namanya impian atau keinginan atau cita-cita ya, yang dimana beda-beda ya. Ada yang pengen punya kendaraan, ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen ke tanah suci ya. Musim hajian ini Masya Allah ya, banyak banget yang berangkat ya. Mudah-mudahan tahun depan giliran Bapak Ibu yang dipanggil ya untuk melaksanakan ibadah haji. Terus ada juga yang pengen ya sekolah di sekolahan yang terbaik ya, sekolah di pesantren yang bagus atau di sekolahan astronot ataupun di mana, itu pasti itu keinginan ada di antaranya Bapak Ibu semuanya ya. Karena banyak orang di luar sana memperjuangkan nyari uang kerja ya, sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya, untuk biasanya untuk hal-hal yang ada di gambar ini. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak sedikit orang juga sudah terbukti ya, sudah bertahun-tahun ternyata belum bisa mewujudkan apa menjadi keinginan di gambar ini. Maka Bapak Ibu, malam ini kita yuk evaluasi ya. Semoga kalau lebaran kemarin kita masih susah, masih punya hutang, belum tercapai impiannya, mudah-mudahan setelah Anda mendengar informasi ini, maka ini menjadi awal titik perubahan buat Bapak Ibu di lebaran yang akan datang, hidupnya jauh lebih baik lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, dan ini biasanya Bapak Ibu menjadi kebutuhan ya. Motor, mobil, rumah kan kebutuhan ya, betul ya, menikah. Tapi banyak orang yang baru levelnya kebutuhan saja itu tidak terpenuhi. Betul? Banyak sekali. Kalau kita hitung ya, ya mulai dari rumah, mobil ya, kalau kita hitung dengan budget yang minimal ya kurang lebih 2 miliaran Bapak Ibu. Ya, 2 miliar itu kayak ya mungkin bangun rumahnya 1 miliar ya. Ya kalau 1 miliar di kota Jakarta itu ya, ya di pinggiran atau di dalam gang itu yang nggak luas-luas amat udah 1 M. Di kota Bandung juga yang nggak gede-gede amat ya 1 miliar itu. Tapi kalau dibangunnya di kampung ya, yang jauh gitu dari pelosok, jauh dari minimarket dan yang lainnya, mungkin 1 miliar itu bisa luas. Tapi kan kita berbicara kehidupan yang layak, betul nggak? Minimal ya di tengah kota lah, betul ya. Nah kalau kita hitung ya sama pendidikan, sama biaya umroh atau haji, mobil itu kurang lebih 2 miliar. Itu minimal Bapak Ibu ya. Minimal 2 miliar itu budget yang kita udah hitung paling kecil. Nah, seandainya Bapak Ibu punya penghasilan dari kerjanya, setiap bulan Anda bisa nabung ya, sebulan 1 juta, yaitu kalau Anda kumpulkan tabungan Anda sampai 1 tahun, itu tabungannya baru 12 juta. Dikumpulkan lagi 10 tahun, itu juga baru 120 juta. Seandainya Anda bisa menabung 5 juta setiap bulan, dikumpulkan selama 10 tahun pun itu masih 600 juta ya. Ataupun seandainya Bapak Ibu bisa nabung setiap bulan rutin, nggak pernah diambil, konsisten ya, 10 juta setiap bulan, dikumpulkan sampai 10 tahun pun itu belum nyampe angka 2 miliar Bapak Ibu, baru 1,2 miliar. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita wajib introspeksi bareng-bareng nih ya, yang pengalaman nih Bapak Ibu ya, yang sudah berjuang nyari nafkah lebih dari 10 tahun ya, kita wajib introspeksi nih. Wah, kita udah 10 tahun lebih nih nggak tercapai impian, malah utangnya yang menumpuk gitu kan. Maka jangan pernah kita ulangi ya. Jangan pernah kita ulangi. Kalau kita ulangi 10 tahun ke depan ya, hasilnya nanti mirip-mirip, nggak akan ada perubahan. Maka kita introspeksi, yuk apa sih yang perlu diperbaiki, apa sih yang perlu dikoreksi gitu kan. Jangan sampai kita ulang kembali Bapak Ibu semuanya, betul ya. Nah, fakta ini Bapak Ibu ya, faktanya sekarang Bapak Ibu bisa nabung berapa? 5 juta
10 juta, 1 juta, atau 20 juta, ya. Kalau saya nggak bisa Bapak Ibu, ya. Kenapa nggak bisa? Karena ya gimana ya, nanti ada kebutuhan mendesak pasti diambil, ya. Kalaupun bisa pasti nggak akan kuat nyampe lebih dari 1 tahun, ya. Datang Idul Fitri aja udah semuanya kembali ke Fitri. Isi dompetnya kembali ke Fitri, tabungannya kembali ke Fitri, semuanya. Betul ya Bapak Ibu ya. Maka dari situ kita harus mulai mempelajari ini cara apa nih yang kira-kira tepat untuk bisa ke arah sana. Kalau cara yang nggak bisa terus Anda maksa, bukan bukan jadi solusi, malah buang-buang waktu yang ada. Betul ya? Makanya cara menabung ini sebetulnya bukan menjadi solusi. Dan pada faktanya ya, karena gaji pas-pasan nggak cukup untuk ditabung juga, betul ya. Nah, utang dan cicilan pun ya itu menjadi sumber permasalahan baru, betul. Tadi permasalahan pertama, impiannya nggak tercapai. Apakah dengan nabung bisa? Ternyata nggak bisa. Nah, ini permasalahan kedua. Ya, orang itu maksa Bapak Ibu. Maksa biasanya buat apa? Ya, ini lihat Bapak Ibu, ini ada grafik ya. Kenapa orang bisa punya hutang dan cicilan? Biasanya seperti ini. Ya, penghasilan lebih sedikit daripada kebutuhan. Kebutuhannya banyak, penghasilannya dikit. Ya, besar pasak daripada tiang. Biasanya orang di luar sana untuk memenuhi kebutuhan biasanya dia maksa dengan cara ngutang, betul ya, dengan cara ngutang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, disinilah awal ekonomi mulai ruwet. Semakin sini semakin nambah hutang, ya, karena kebutuhan biaya semua itu ya semakin hari semakin naik, betul ya, harga semua semakin naik. Nah, terus solusinya gimana Pak? Solusinya sebetulnya simpel Bapak Ibu semuanya. Solusinya tinggal menambah penghasilan supaya lebih besar daripada kebutuhannya. Nah, tadi penghasilannya yang kurang ini ditutupi kebutuhannya itu bukan oleh hutang, tapi oleh penghasilan tambahan. Nah, maka solusi satu-satunya kalau Anda ingin memenuhi kebutuhannya karena selalu kurang, itu solusinya Bapak Ibu harus menambah penghasilan. Oke ya. Nah, kita sepakatin ya, nambah penghasilan ya, bukan dengan cara ngutang. Oke. Nah, terus kalaupun Bapak Ibu semuanya ya paham dengan riba ini Anda pasti tidak mau melakukannya, betul? Tapi banyak orang paham juga kalau nggak ada solusi, tetap aja ngelakuin, betul nggak? Contoh, kita pengen punya kendaraan. Kita pengen punya kendaraan karena nggak sanggup beli cash, jadi beli nyicil, maksa, betul? Pengen beli rumah karena nggak sanggup beli cash, jadi nyicil. Padahal riba itu dosanya ngeri banget Bapak Ibu. Ya. Di surat Al-Baqarah dari ayat 275 itu sampai 279 itu sampai ke bawah itu full ya menjelaskan tentang riba. Ya, ini di 275 aja Bapak Ibu semuanya. Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi yang dihalalkan itu jual beli. Riba itu haram hukumnya. Tapi banyak orang di luar sana menyamakan jual beli dan riba itu hal yang diperbolehkan. Nah, ini yang menjadi mulai awal permasalahan makin ruwet. Ya, kenapa? Karena kita melakukan riba. Padahal Bapak Ibu semuanya, kata Nabi, riba itu terdiri dari 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Masya Allah, na'udzubillahimin dzalik ya. Ngeri banget Bapak Ibu semuanya. Bayangin kalau ribanya cuma
1 dinar ya, itu udah 73 pintu. Bayangin kalau ribanya hitungannya, kalau 1 dinar ini berapa nih? Berapa rupiah? Kurang lebih 100.000 lah ya. 1 dirham ya, segituan lah Bapak Ibu. Kalau ribanya banyak sampai jutaan, sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Ih, nauzubillahi ya Bapak Ibu ya. Ngeri, yuk kita sama-sama ya mulai muhasabah Bapak Ibu ya. Karena hutang itu dibawa mati ya, ngeri banget ya. Nah, terus gimana Bapak Ibu semuanya? Kalau kita mau nambah penghasilan, ya solusinya Anda harus memulai usaha atau bisnis. Nah, harus memulai usaha atau bisnis. Nah, pertanyaannya, apakah siap dengan tantangannya? Siap nggak kira-kira? Siap nggak? Tantangannya emang seperti apa, Kang? Nih, kalau Bapak Ibu mulai usaha, ya, Anda bisa terlihat keren, terlihat keren, ya. Contoh, Anda punya perusahaan kayak di Jakarta tuh ya, gedungnya sampai 30 lantai, 40 lantai, kan keren ya. Ini gedung ini milik Anda, milik Telkom Group atau milik Bakri Group gitu kan. Wah, keren kan? Betul nggak? Atau misalnya Anda punya kos-kosan, kontrakan, ruko, diisi 100 pintu semua sama mahasiswa. Atau misalnya Anda punya bisnis franchise ya, punya McD, punya apa, Hokben, atau punya Indomart gitu kan. Kan terlihatnya keren, betul nggak? Keren dong. Padahal ya, orang-orang tersebut itu dihadapkan dengan tantangan yang begitu berat Bapak Ibu. Ya, dari segi modal tentu nggak murah. Coba sekarang bangun Indomaret berapa sih modalnya? Ada yang tahu nggak? Coba di komen. Berapa sih kira-kira sekarang modalnya? Miliaran Bapak Ibu. Artinya kalau modalnya miliaran, apakah Bapak Ibu sanggup atau siap kehilangan uang miliaran? Kok gitu Pak pertanyaannya? Ya karena itu namanya resiko. Anda harus punya mental siap hilang modal, belum balik modal, bahkan yang nggak akan balik gitu. Ya harus siap mentalnya. Tuh dari segi resiko. Terus kalau Anda buka usaha di luar sana, mentornya siapa? Nggak ada mungkin. Lingkungannya seperti apa? Dukungannya nggak ada Bapak Ibu. Apalagi pengalaman nggak ada. Itu banyak banget. Jadi tantangannya itu nggak hanya segi modal Bapak Ibu ya. Mentor, lingkungan, dukungan, terus pengalaman, terus networknya, terus skill. Wah banyak banget pokoknya ya. Semua usaha itu tuh Bapak Ibu ya. Sekelas usaha yang mohon maaf nggak terlalu bagus-bagus amat kayak tambal ban, kayak buka warung ya, jualan apa pakai gerobak gitu kan, itu sama resikonya seperti itu Bapak Ibu ya. Anda jadi tukang tambal ban tapi Anda nggak punya skill nambal ban, apakah bisa? Ya nggak akan jadi tambal bannya, betul ya. Nah artinya Bapak Ibu semuanya ya, kalau Anda siap dengan resiko, dengan modal dan yang lainnya ya silakan ya silakan. Tapi kalau Anda nggak siap ya kayak saya nih belum siap nih, kalau punya usaha modal miliaran, bangkrut miliaran belum siap nih. Nah Anda harus mulai bermanuver. Dan ini semua belum tentu berhasil Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Anda takut bangkrut, udah gimana, nggak jadi misalnya. Nah maka Bapak Ibu semuanya ya, saya mau memberi tahu kepada Bapak Ibu, ada loh sebuah peluang usaha yang modalnya kecil, resikonya nggak ada, resikonya kecil, tapi yang keren, ini banyak orang yang sukses dan terbukti Bapak Ibu ya. Artinya kalau banyak orang yang sukses berarti kan perusahaan itu memang mendukung buat orang-orang itu bisa jadi orang kaya, orang-orang sukses, betul ya. Maka ada sebuah sistem yang perlu kita pelajari ya. Dan yang suksesnya pun Bapak Ibu latar belakangnya macam-macam ya. Tukang asong, tukang tambal ban, tukang bangunan, ada seorang pengusaha, ada sarjana juga, ada karyawan juga, macam-macam, dan mereka semuanya mendapatkan hak yang sama. Bisa sukses, bangun rumah, bisa beli mobil, punya penghasilan harian,
ya. Bisa bangun masjid itu banyak banget, ya. Nah, apa sih usahanya, Pak? Nah, usahanya yang mana? Brilian bisnis. Kenapa harus brilian bisnis? Dari segi modal, brilian ini modalnya kecil Bapak Ibu, ya. Terjangkau, bahkan kita mengeluarkan modal pun kita sudah dibalikan dalam bentuk produk yang lebih mahal harga produknya dibanding modal yang kita keluarkan. Berarti ya di awal aja sudah untung. Betul ya? Terus dari segi resiko, resikonya Bapak Ibu semuanya kecil banget, ya. Kenapa? Karena modal kecil, resikonya kecil. Tapi potensinya kalau Anda kerjakan peluang bisnis ini, potensinya miliaran Bapak Ibu. Terus yang uniknya, kerennya Bapak Ibu, kalau Anda bergabung di Brilliant Bisnis ini, akan ada bimbingan mentor, ya. Nanti ada grupnya, nanti ada trainingnya, ada seminarnya, ya. Mau online, mau offline, seperti malam ini kan, ya. Itu salah satu bimbingan mentor-mentor Bapak Ibu semuanya, ya. Bimbingan dari perusahaan juga dibimbing, ya, di mentoring. Terus yang paling luar biasa, Brilliant Biz ini Bapak Ibu semua sudah terbukti mensukseskan ribuan orang. Jadi bukan satu orang, dua orang, tapi ribuan orang. Nah, kalau Anda mau menjadi bukti sukses berikutnya, maka harus ambil bagian. Tapi kalau Anda pengennya nonton aja, ya nggak apa-apa. Jadikan informasi malam ini sebagai ilmu pengetahuan. Oke, tapi kalau Bapak Ibu udah ngebet pengen sukses, Pak, udah bosen Pak, hidup susah Pak, nggak punya duit itu nggak enak Pak, Lebaran nggak bisa ngebagi-bagi uang, nggak bisa sedekah aja mikir-mikir, ya udah berarti harus bergabung dan berjuang, oke, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, bukti nyata